buat Tuhan, hai jiwaku. Sungguh besar Engkau Allahku, Engkau Allahku, maka jiwaku, pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Engkau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Engkau Allahku, sungguh besar, sungguh Allahku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang besar. Terima kasih buat perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat siang hari ini, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada di tempat ini untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau menaikkan doa syafaat kami pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami Tuhan serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia boleh bangsa yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati bangsa ini ya Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan untuk Indonesia. Dan Indonesia boleh Tuhan memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para pemimpin kami ya Bapa. Berikan hikmat akal budi kepada mereka ya Bapa. Khususnya Tuhan di dalam menjalankan tugas pemerintahan ini ya Bapa. Bapa, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan rakyatnya juga Tuhan. Tuhan kiranya memberkati rakyat menjadi rakyat yang adil dan makmur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan seluruh aset yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terlebih Tuhan, Indonesia menjadi pengelola yang baik ya Bapa. Mengelola segala Tuhan hasil bumi yang ada di Indonesia ya Bapa. Tuhan kiranya nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu bagi bangsa ini. Tuhan memberkati tanah Indonesia. Tuhan memberkati laut, darat, gunung ya Bapa. Semuanya Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan kiranya juga memberkati aparat kami Tuhan, TNI dan Polri ya Bapa. Berikan kepada mereka keberanian di dalam menumpas segala kejahatan yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Sehingga Indonesia menjadi Indonesia yang aman, Indonesia yang makmur. Terlebih Indonesia yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Berikan kepada mereka Tuhan keberanian. Terlebih Tuhan mereka menjadi hidup kudus, menjadi terang bagi sesama mereka ya Bapa. Terima kasih kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya juga memberkati gereja-gereja Tuhan yang beribadah saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap gereja-Mu Tuhan menjadi gereja yang kudus, gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani ya Bapa. Biarlah mereka, hidup mereka kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati gereja-Mu ini dimanapun berada. Baik yang ada di kota, di gunung, di desa, di pelosok sekalipun. Berkati gereja-Mu ini. Cukupkan segala yang mereka perlukan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Baik sebagai penginjil, misionaris, bahkan setiap kami ya Tuhan, hidup kami menjadi Tuhan terang, menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami Tuhan berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga gereja kami di tempat ini, Gereja Betel Indonesia
Gading Serpong ya Bapak. Tuhan berkati gereja kami ini Tuhan boleh menjadi gereja kesaksian bagi lingkungan kami ini Tuhan. Terlebih kami rindu Tuhan gereja kami ini boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Untuk itu pakai setiap kami Tuhan boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi lingkungan kami. Sehingga kami boleh membawa jemaat Tuhan yang belum mengenal kasih Kristus boleh datang ke tempat ini. Dan kami berdoa setiap jemaat Tuhan, bahkan yang baru datang juga ke tempat ini Tuhan, mereka boleh Tuhan bertumbuh di tempat ini. Kami bersama-sama memuji menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati Gembala sidang kami, pendeta Ibu Jenny ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat-Mu yang beribadah saat ini ya Bapa. Kami beribadah, bersuka cita, memuji, menyenangkan hati Tuhan. Kami yang datang membawa sakit penyakit pulang dari tempat ini, mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terlebih hati kami selalu bersuka cita, memuji, menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kami ini ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami meminta kehadiran Tuhan hadir di tempat ini, mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari setiap kita angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih, tiba saatnya kami mau memberikan persembahan. Bapa, biarlah persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan berikan kepada kami hati yang suka memberi, supaya kami memberi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami memberikan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yes, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan dalam suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap
setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. haleluya. Masih tetap bersuka cita, Amin. tetap semangat, Amin. haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Yes, Yesus jalan kebenaran. Amin. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. glory haleluya. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Oh glory hallelujah, Glory. glory hallelujah, oh glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, sekali lagi. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, glory haleluya. Glory hallelujah, glory, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya, yes, ada keselamatan kekal. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyaksikan dan menceritakan kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami, pada orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum mengenal Engkau.
Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Engkau boleh menunjukkan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dan luar biasa. Haleluya. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya, sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia, jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya, sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia, jiwa-jiwa yang menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, mari beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan. Mari beritakanlah, sabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah, mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Hanya oleh karena anugerah Tuhan kami masih boleh ada pada pagi hari ini.
Bapa, biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar ditaburkan di atas hati yang subur, di atas tanah yang subur, dan akan bertumbuh dan memberikan buah pada waktunya. Biarlah Tuhan Engkau juga yang mengurapi. Biarlah Tuhan Engkau juga yang mengurapi Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang hadir saat ini maupun mereka yang nanti juga akan mengikuti dalam siaran tunda. Biarlah Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, setiap anak-anak Tuhan boleh dibangun bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya. Nah, kepada kesempatan ini ya, kita akan merenungkan dulu beberapa skenario ya. Kita akan merenungkan dulu beberapa skenario sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dari tema ya. Nah, setelah nanti temanya disampaikan ya, baru kita akan bersama-sama merenungkan lagi, ada beberapa skenario lagi, begitu ya. Nah, sekarang saya akan meminta Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mencoba membayangkan sejenak. Ya, coba bayangkan dulu ya. Kehidupan kita ini apakah berjalan tanpa arah atau kita ke arah tertentu? Bagaimana Bapak Ibu? Hidup kita tanpa arah atau kita ke arah tertentu? Ya, arah tertentu harusnya ya. Nah, sekarang bayangkan jika kita akan melakukan sesuatu, apakah kita akan memikirkan cara baru hasilnya yang akan kita capai atau sebaliknya? Kita membayangkan dulu hasil yang akan kita capai baru kita memikirkan caranya. Yang benar yang mana? Nah, jadi kita ada kuis ini ya, kuis kecil-kecilan ya. Oke, saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi. Kita akan melakukan sesuatu. Oke. Nah, apakah kita akan memikirkan caranya dahulu baru memikirkan hasilnya? Atau hasilnya dulu yang itu tuh yang saya mau, baru kita tentukan caranya? Hasilnya dulu atau caranya dulu? Harusnya adalah hasilnya. Iya, hasilnya, ya. Jadi ada target dulu. Saya mau mencapai apa? Setelah kita tentukan hasilnya, target yang mau kita capai, baru kita tentukan caranya. Ya, bagaimana kalau dibalik? Ya, ambiar ya. Kalau kita balik, kita merumuskan cara, padahal kita tidak tahu hasilnya nanti mau seperti apa. Maka yang kita kerjakan dengan apa yang akan kita capai tidak nyambung. Begitu ya. Oke. Next slide. Nah, di dalam slide yang berikutnya ya, nah itu ya, ada gambar-gambar ya. Ini saya nggak biasanya pakai PPT model gambarnya kayak begini. Ini disarankan oleh agent ya, oleh anak saya. Jadi pakai begini katanya, oke lah. Nah, dari gambar itu ya, itu ada gambar rumah ya, kemudian ada 3 anak panah ya. Yang pertama ya, itu masing-masing itu ada skenarionya begitu ya. Nah, misalnya yang pertama, itu apa tuh gambar yang atasnya, gambar apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Pesta apa? Pernikahan ya. Nah, misalkan kita mendapatkan undangan ya, kita mendapatkan undangan untuk menghadiri sebuah resepsi pernikahan dari seorang relasi, di mana lokasinya berada di sebuah hotel bintang 5. Maka yang akan kita pikirkan terlebih dahulu tentunya apa? Bajunya, pakaiannya, hadiahnya. Coba. Ya, saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian pernah ya setidaknya sekali begitu ya diajak gitu ya, atau pergi begitu ya. Nah, sekarang saya kasih clue ya, kasih petunjuk menghadiri sebuah resepsi pernikahan dari seorang relasi di mana lokasinya berada di sebuah hotel bintang 5. Apa yang akan kita pikirkan terlebih dahulu? Begitu kita dapat, kita baca, oh begini. Baju. Waktunya. Kenapa bajunya? Kenapa waktunya?
bintang 5. Kalau sekarang gini, kalau hotel bintang 5 berarti suasananya gimana? Mewah. Kalau suasananya mewah berarti berikutnya apa yang kita pikirkan? Loh kan kita diundang. Nah baru bajunya kan. Nah jadi yang pertama-tama yang kita pikirkan bukan bajunya. Yang pertama-tama kita pikirkan apa? Suasananya seperti apa. Ya. Nah sekarang bayangkan kalau misalkan pernikahan itu ada tema tertentu. Tapi kita tidak melihat tema tersebut, ya misalkan apakah temanya itu kasual atau temanya itu adalah formal, kita nggak lihat dulu. Ya, oh di Hotel Bintang 5 di Jalan X, kita langsung pakai baju pesta, kita ke sana salah kostum. Ya, jadi pertama kita akan membayangkan dulu ya. Nah kita membayangkan dulu ya, nanti suasananya kayak apa, kita akan berinteraksinya dengan siapa yang mengundang kita, kemudian nanti ada siapa aja, oh pastinya ada mempelai, ada keluarganya, kemudian kita juga akan berinteraksi dengan undangan lain ya, mereka juga akan berinteraksi dengan kita. Nah oleh karena itu harus dapat tampil baik ya, sesuai dengan tema dari resepsi tersebut. Baru kita merencanakan pakaian seperti apa yang akan kita pakai dan apa. Setelah pakaian, apa lagi yang akan kita bayangkan? Perginya pakai transportasi apa? Ya. Nah, jangan sampai nanti sampai di lokasi dalam keadaan yang acak-acakan. Nah, kita merancangkan sedemikian rupa supaya dapat sampai di lokasi dalam keadaan yang baik, tidak terlambat. Bagaimana kalau dibalik? Kita belum dapat undangan, kita juga sedang tidak ada kegiatan apapun, lalu kita melakukan hal-hal yang didasari oleh sikap impulsif, spontanitas yang tanpa arah, ya, maka kita tidak akan mencapai apapun yang baik. Bahkan mungkin sekali kita akan mendapatkan masalah, kita berakhir dalam kondisi yang sangat buruk yang akan kita sesali. Skenario kedua, nah lihat tanda panah yang biru. Nah itu tanda panah yang biru itu ke arah apa itu? Ke arah gunung. Tanda panah yang ke bawah pantai. Nah, ini temanya sama ya, dua ini yaitu apa? Berlibur ya, berlibur. Nah, sekarang mau berlibur. Kalau saya mengatakan berlibur, apa yang pertama-tama akan muncul di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian? Keuangan. Oke. Tujuan tempatnya, apa lagi? Oke, survei singkat ya Bapak Ibu ya, survei singkat. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah liburan? Pernah liburan? Boleh ya, tolong angkat tangannya. Oke ya, pernah liburan. Oke, yang pernah liburan ya, mestinya tahu ya. Pertama-tama waktu kita mendengar atau merencanakan liburan, apa dulu yang ada di pikiran kita? Definisinya dulu. Liburan itu apa? Ya. Karena kalau kita udah tahu liburan itu apa, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan liburan itu. Enggak bawa-bawa kerjaan. Ya. Nah, liburan itu definisinya saya itu adalah kita berhenti melakukan rutinitas kita, baik dalam kegiatan bekerja, usaha, sekolah, kegiatan rumah tangga, atau kegiatan lain yang sifatnya rutin. Untuk kemudian dalam waktu terbatas melakukan kegiatan lain yang akan membuat kita menjadi lebih baik, disegarkan kembali. Stres atau bahkan mungkin ada depresi berkurang jauh, sehingga kita bisa kembali menjalani rutinitas kita dengan baik. Nah, setelah itu, maka apapun yang akan kita lakukan ya, apapun yang akan kita lakukan harus bisa membuat kita itu kembali disegarkan, baik secara fisik, secara mental maupun secara rohani. Nah, itu tujuan liburan. Jadi kalau misalkan kita sekedar pergi, gue butuh healing, tapi nggak ada tujuan di situ. Ya, nggak ada definisi healing itu seperti apa. Pokoknya just apa tuh, pakai tagar kabur aja dulu begitu ya, pergi aja dulu begitu, pastinya hasilnya nggak akan maksimal begitu ya. Nah sekarang ya,
Setelah kita tahu tujuan dari liburan kita, ya, baru kita tentukan liburannya di mana. Makanya gambarnya ada 2. Ya, kalau buat saya, mana yang bisa membuat saya lebih rileks itu yang gambar di bawah, ke pantai. Ya, karena kalau saya ada di sana, saya bisa injak-injak pasir pantai dan segala macam, saya bisa berenang begitu ya, membuat kulit saya yang agak kurang tanning jadi lebih tanning begitu ya. Pokoknya saya suka-suka saya begitu kan. Yang mana saya tidak akan se-enjoy itu kalau saya pergi ke daerah pegunungan. Tetapi kalau misalkan ya, saya adalah tipenya orang yang sudah terbiasa dengan pantai. Maka seharusnya saya kalau berlibur jangan ke pantai lagi. Saya cari suasana yang berbeda ke daerah pegunungan. Ya, jadi cek dulu tujuannya apa. Ya, tujuannya saya mau begini, baru cek tempatnya. Jangan dibalik. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba balik ya, kita coba dibalik. Ya, jika kita tidak tentukan terlebih dahulu tujuannya, kita tiba-tiba berangkat saja, ya, berangkat saja. Tiba-tiba pergi ke bandara. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi? Bingung, salah terminal, kan begitu ya. Nah, ada salah satu maskapai penerbangan lagi kasih iklan sekarang sudah pindah terminal. Nah, gitu ya. Penerbangannya apa, maskapainya cari tahu sendiri ya. Sebab bukan saya yang akan liburan, tapi mungkin Bapak Ibu yang liburan. Nah, sekarang kita tiba-tiba pergi ke bandara. Sampai di sana kita ingin memasuki area dalam bandara. Tentunya kita akan berurusan sama petugas keamanan, gitu ya. Nah, contoh-contoh tadi, skenario tadi memberikan kepada kita suatu gambaran bahwa kita tidak boleh menjalani hidup kita dengan asal saja. Kita tidak boleh impulsif. Ya, hanya didorong oleh naluri bertahan hidup karena kita diciptakan bukan begitu oleh Tuhan, ya. Di dalam hidup kita itu harus ada rencana. Kadang-kadang orang mengatakan hidup mengalir saja seperti air. Kita bukan air. Ya. Hidup itu berputar seperti bola. Kita bukan bola. Ya. Jadi kita tidak usah ikuti yang seperti itu. Harus ada rencana. Saya mau ngapain? Harus smart rencananya. Harus spesifik. Measurable, bisa diukur. Attainable, bisa nggak diraih? Ya, kemudian ada lagi realistik, ya, realistis enggak rencana kita. Kemudian ada time bound, kapan. Jadi rencana itu harus tetap ada, ya. Nah, setelah rencana dibuat, berikutnya apa Bapak Ibu? Saya mau liburan, saya udah tahu liburan itu apa, saya tahu akan liburannya kemana. Berikutnya apa? Siap-siap, betul ya? Semuanya akan siap-siap. Ketika kita melakukan siap-siap, apakah kita asal saja atau kita mengikuti rencana yang sudah kita buat? Harus ikuti rencana yang sudah kita buat, ya. Kemudian setelah rencananya dibuat, siap-siap, berikutnya apa Bapak Ibu? Berangkat. Beli tiket. Ya kan termasuk siap-siap. Ya, Ya udah siap-siap, tiket juga sudah, ya penginapan sudah, semua sudah. Berikutnya baru berangkat. Nah, sekarang ya, bagaimana kalau misalnya kita melakukannya setengah jalan? Contoh, balik lagi ke yang pesta tadi. Ya, misalkan kita mau pergi ke pesta, ya kita udah mulai berangkat, lalu karena ada satu dan lain hal kita tidak jadi sampai ke sana. Ya, kita berhenti berusaha ke pesta. Apa yang terjadi? Kita udah berangkat nih mau pergi pesta. Ya, supaya duduknya lega dan gak capek di jalan, misalkan ini saya gak di endorse, ini cuma contoh, misalkan pakai Silverbird yang Alphard biar duduknya enak. Begitu. Ya. Nah, lalu di tengah perjalanan kita memutuskan untuk gak jadi deh. Kita balik lagi. Ya, pasti rugi. Rugi apa aja? Satu, pastinya nggak nyampe di tempat pesta. Dua, rugi apa? Rugi waktu, rugi tenaga, rugi make up, rugi salon. Nah, gitu kan? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang soal liburan?
dalam perjalanan kita memutuskan balik arah. Wah, ini juga pasti banyak sekali kerugian-kerugian kita. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga yang harusnya terjadi dalam kerohanian kita. Jangan berhenti di tengah jalan. Ya. Nah, kita akan merenungkan sebuah tema yang penting di dalam kehidupan iman kita yang tadi ada di slide 1. Boleh mundur sedikit. Kembali ke slide 1 ya. Nah, itu bertekun di dalam Injil. Nah, ini tema kita ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji Bapak Ibu ya, menguji ketekunan kita baik dalam pekerjaan, dalam hubungan maupun di dalam mencapai tujuan pribadi kita. Tetapi ketahanan, ketekunan di dalam konteks rohani memiliki suatu dimensi yang jauh lebih dalam dan lebih kekal. Ya, ketika kita berbicara tentang bertekun di dalam Injil, kita berbicara tentang apa? Memegang teguh kebenaran yang menyelamatkan di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan kesukaran. Ya, boleh ke slide yang ketiga. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani 3 ayatnya yang ke-14. Ya, Ibrani 3 ayatnya yang ke-14. Ya. Bapak Ibu boleh lihat di Alkitab, boleh juga lihat ke monitor ya. Oke ya. Ibrani 3 ayat 14 mengatakan demikian, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Nah, perhatikan di dalam baris yang kedua tadi ya, asal saja kita teguh berpegang sampai selesai. Ya. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa beroleh bagian di dalam Kristus bukanlah suatu status yang statis. Udah begitu ya, udah. Enggak ya, tetapi merupakan suatu perjalanan, suatu journey disebutnya, bukan trip. Suatu journey ya, perjalanan yang memerlukan apa? Ketekunan dan keberanian. Ya, kita semua perlu tetap teguh dan bertekun di dalam iman kepada Injil yang menyelamatkan sampai kepada akhir hayat kita. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tekun dan bertekun. Oke ya, next slide. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekun adalah kata sifat yang menggambarkan sifat seseorang yang rajin, giat, tidak mudah putus asa dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Seseorang yang tekun akan melaksanakan tugasnya dengan penuh perhatian dan kesungguhan serta berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi ada hasil dulu, targetnya dulu yang ditetapkan. Ya, nah sekarang next slide. Bertekun, ya, bertekun adalah bentuk kata kerja yang berasal dari kata tekun. Bertekun berarti melakukan sesuatu dengan tekun, melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan penuh kesungguhan dan ketekunan. Nah, kata bertekun menekankan pada tindakan atau proses yang dilakukan secara terus-menerus. Tidak berhenti tengah jalan, tidak mudah menyerah. Dengan demikian, tekun merujuk kepada sifat dan karakter dari seseorang yang rajin dan giat, sedangkan bertekun menekankan pada tindakan melakukan sesuatu dengan ketekunan. Dan keduanya menjadi saling berkaitan dan menunjukkan pentingnya sikap yang positif dan konsisten di dalam mencapai tujuan. Oke, next slide. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan Injil? Ya. Nah, Injil berasal dari kata Yunani. Apa ini ya bacanya? Evangelion. Saya harus belajar lagi ini ya. Nah, apa artinya? Ya, artinya adalah berita tentang keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Dan ini mencakup apa? Ini mencakup pengakuan akan dosa, pertobatan, ada iman kepada Kristus sebagai juru selamat. Injil bukan hanya tentang pengajaran moral atau etika, tetapi tentang hubungan yang dipulihkan antara Allah dan manusia melalui karya penebusan Kristus. Next slide. Nah, berdasarkan definisi-definisi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa bertekun dalam Injil adalah suatu sikap dan tindakan yang menunjukkan komitmen dan yang konsisten
dan berkelanjutan untuk hidup sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Injil. Apa saja? Ada beberapa. Next slide. Nah, ada pengakuan dosa. Ya, maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini bukan orang-orang yang tidak berdosa. Bahkan ketika kita dalam kandungan kita sudah berdosa. Ketika dosa asal itu hadir di dalam dunia, maka kita juga lahir di dalam keadaan berdosa. Kita punya natur berdosa. Oleh karena itu kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya. Nah, setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, berikutnya apa? Bertobat. Ya, bertobat itu artinya apa? Melakukan perubahan hati dan pikiran yang nyata, bukan sekedar ngomong. Tapi ada suatu perubahan yang nyata, yang ditandai dengan suatu keputusan untuk meninggalkan jalan hidup yang salah dan berbalik kepada Allah, serta berkomitmen untuk hidup di dalam ketaatan kepadanya. Nah, setelah kita ada pengakuan dosa, kita ada pertobatan, berikutnya kita ada iman kepada Kristus. Memiliki keyakinan yang teguh dan terus-menerus kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengandalkan ya kasih karunia-Nya untuk keselamatan dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah 3 itu baru kita ada hubungan yang dipulihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi terburuk dari yang namanya kejatuhan di dalam dosa itu adalah keterpisahan dengan Allah. Bukan berarti kita berdosa lalu kita mendapatkan begitu banyak kesukaran dalam hidup, bukan. Tapi relasi kita dengan Allah rusak, hubungan kita dengan Allah terputus. Ya, itulah konsekuensi paling mengerikan dari yang namanya dosa. Nah, ketika kita bertobat, ketika kita kemudian dipulihkan, hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan juga dipulihkan. Maka setiap orang yang sudah bertobat bisa mengatakan ya Aba, ya Bapa. Ya. Nah, setelah kita bertobat, ya hubungan kita dipulihkan, artinya apa? Kita ingin mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Bukan lagi fokus kepada diri kita sendiri. Nah, setelah kita dipulihkan, baru kita ada keterlibatan di dalam komunitas, ya. Bertekun di dalam Injil juga mencakup apa? Partisipasi aktif kita di dalam komunitas iman seperti gereja, di mana setiap individu dapat saling mendukung, belajar dan bertumbuh bersama di dalam iman. Nah, dengan kata lain, bertekun di dalam Injil berarti menjalani kehidupan yang berfokus pada pengenalan spiritual yang mendalam, di mana setiap aspek kehidupan diarahkan untuk mencerminkan kasih dan kebenaran Allah, serta berkomitmen untuk terus bertumbuh di dalam iman dan pengertian akan Injil. Next slide. Nah, berarti dari berbagai pengertian tadi, nah kita bisa mempelajari ya bahwa bertekun di dalam Injil adalah suatu proses ya, proses yang berkelanjutan, mulai dari pertobatan kita hingga kita akhirnya kembali kepada Bapa di surga. Ya, maka di situ ada ya keep growing ya, keep going, keep growing ya. Bergerak terus, bergerak maju, keep moving forward, terus maju ya. Tidak boleh berhenti di tengah jalan atau berhenti dulu sementara waktu, break dulu, enggak bisa begitu ya. Tidak boleh setengah-setengah. Mereka harus terus-menerus dijalankan hingga akhirnya selesai. Ya, lalu ketika selesai, waktunya kapan? Ketika kita kembali kepada Bapa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga tidak bisa melupakan sebuah kenyataan yang menyakitkan bahwa kita hidup di dalam dunia, di dalam kondisi yang tidak ideal. Ya, akibat dosa, kita menghadapi begitu banyak kesukaran di dalam kehidupan kita. Nah, kesukaran atau yang dalam bahasa Inggrisnya juga disebut sebagai adversary, bisa diartikan sebagai suatu tantangan, suatu pergumulan, ya. Dan ini adalah bukan pilihan. Kalau ini pilihan, kita semua akan mengatakan no, thank you. Ya, apakah Anda mau hidup Anda sulit? Oh enggak mau. Pasti kan begitu ya. Tapi masalahnya ini bukan pilihan, tapi itu adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang akan terjadi kepada kita. Ya. Nah, kalau misalkan bisa dipilih ya kita pilih jalan lain ya, tapi kan enggak bisa begitu. Kesukaran ini bukanlah suatu pilihan, tetapi adalah kenyataan karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa.
Dan karena ada dosa, dimanapun kita berpaling, pasti ada kesukaran. Dan kita semua akan mengalaminya pada satu waktu atau lain waktu di dalam kehidupan kita. Terkadang bisa terjadi berkali-kali dan mungkin sekali kita akan bertemu dengan seseorang yang mengatakan, tahu nggak, hidup saya itu adalah suatu jalan tol yang panjang yang isinya kesukaran tiada akhir. Atau mungkin nggak kita sendiri pernah merasa kitalah orang itu. Kok kayaknya badai dalam hidup saya nggak selesai-selesai ya. Satu badai lewat, datang badai berikut. Badai yang berikutnya lewat, datang lagi yang berikutnya. Pernah Bapak Ibu? Ya. Nah, oke, next. Nah, kesukaran atau pergumulan di dalam konteks yang saya sampaikan ini adalah kondisi penderitaan, kesulitan yang melibatkan apa? Kesedihan, tekanan, ujian, patah hati, kekecewaan. Dan juga tentu saja banyak aspek lain dari kehidupan yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman dengan kondisi kita. Kita semua pernah berada dalam kondisi seperti itu. Kita semua pernah mengalami kesukaran atau pergumulan dalam satu bentuk atau bentuk lainnya. Dan kita kalau bisa ingin menghindarinya kalau memungkinkan. Tetapi tidak bisa untuk menghindarinya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, kita hidup dalam dunia yang telah jatuh. Nah, sebagai manusia adalah suatu hal yang natural jika kita ingin terbebas dari semua kesukaran atau sebisa mungkin tidak mengalami kesukaran. Namun walaupun demikian kita tidak boleh cari-cari kesukaran, ya. Kita nggak boleh cari-cari sendiri. Jika kita menghindari semua kemungkinan kesukaran, nah ini dia, kita mungkin akan melewatkan beberapa hal terbaik dalam hidup kita. Ya mungkin kita akan mengatakan bagaimana mungkin kesukaran menyebabkan saya sakit, kesukaran kan ada patah hati, kesedihan, semua penderitaan dapat mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Ya. Nah, mari kita akan melihat ya beberapa orang di dalam Alkitab yang mengalami kesukaran, tetapi di sisi lain dari pengalaman itu terlihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Tuhan telah bekerja dalam hidup mereka saat itu dan Tuhan masih bekerja saat ini dengan cara-cara tersebut di masa kita sekarang. Artinya Tuhan tidak berubah. Cara dia bekerja, cara dia beroperasi, dia tidak berubah. Dia tahu apa yang ingin dia capai dalam hidup kita. Nah, Tuhan tentukan targetnya apa dulu gitu ya. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak pernah membiarkan dosa, ketidaktaatan dan pemberontakan tentunya ya. Namun meskipun Tuhan tidak membenarkan pelanggaran kita, jika kita merespons dengan benar, Dia akan menggunakannya untuk kebaikan kita. Nah, sekarang kita akan masuk kuis lagi Bapak Ibu ya. Kita coba pikirkan beberapa orang dalam kitab suci yang mengalami kesukaran begitu hebat, tetapi kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan. Yuk, next slide. Ya. Adakah yang tidak Bapak Ibu kenali? Biasanya saya tanyanya ini gambar siapa, sekarang saya balik. Ada enggak yang tidak dikenali? Ayo, ada atau kenal semua? Ya, saya berharap kita bisa mengenal tokoh-tokoh itu, tapi kalau mereka mengenal kita celaka. Kita mengenal mereka, tapi jangan sampai mereka yang kenal kita. Oke. Coba yang di paling atas sebelah kiri. Iya benar. Sebelah kiri atas, siapakah dia? Kira-kira tokoh Alkitab. Oke, kata kuncinya adalah dia mendapatkan pengkhianatan dari saudaranya, Yusuf. Oke, ya. Nah, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dia ada kesukaran, ada suatu patah hati ya, dicemplungin ke sumur kemudian dijual begitu ya. Kemudian dikejar-kejar tante girang gitu ya. Nah, dia kemudian juga dijebloskan ke penjara. Tapi kemudian lihat, akhirnya gimana? Akhirnya dia sebagai apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa? Hanya orang nomor 2 di Mesir kah? Hanya sebegitukah? Coba lihat akhirnya dia gimana? Dia menjadi apa? Tuhan jadikan dia sebagai apa?
sebagai pemelihara suatu bangsa yang besar, Israel. Ya, padahal waktu dia dicemplungin ke dalam sumur, dia bilang gitu, terima kasih aku masuk sumur, begitu? Enggak. Ya, dia menghadapi begitu banyak kesukaran dan dia bertahan. Lalu baru kelihatan akhir-akhirnya ternyata apa? Ternyata Tuhan menggunakan dia untuk menjamin kehidupan sebuah bangsa yang besar yang dari dalamnya turun-temurun sampai ada akhirnya juru selamat. Ya, melalui jalur tersebut. Coba bayangkan kalau dia berhenti tengah jalan. Ceritanya kan sangat berbeda. Oke, tokoh kedua pasti tahu. Musa, ya itu ikonik banget, yaitu ada tablet ya. Jadi tablet itu zaman Musa ya, bukan zaman sekarang ya. Dari zaman Musa sudah ada tablet ya. Cuman bedanya itu dari batu ya. Nah, coba bayangkan semua kesukaran yang dia alamin. Waktu dia kecil dia diapain? Dihanyutkan di sungai, betul? Ya, kenapa? Ada ancaman bahwa akan dibunuh. Kemudian ketika dia dewasa, dia menghadapi kesukaran lagi. Apa? Ayo ingat enggak? Dia melarikan diri karena dia melakukan pembunuhan. Kemudian dia sudah melarikan diri ke tempat yang jauh, Tuhan ambil lagi. Ya. Lalu melalui Musa, Tuhan menyampaikan perintah-perintahnya. Ya. Oke, berikutnya. Nah, apa tuh? Siapa tuh? Nah, itu ya ada tuh ciri khasnya, kecapi. Siapa raja yang dikenal memainkan kecapi? Daud. Nah, coba lihat Daud. Ya, waktu dia kecil dia menghadapi apa? Goliat. Sebelum dia menghadapi Goliat, dia menghadapi apa? Singa. Ya. Nah, kemudian ketika dia dewasa, dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Ya, tetapi dia tetap bertahan. Ketika tiba di satu titik di mana dia bisa membunuh Saul, apakah dia membunuh Saul? Tidak. Apakah dia melanggar janji Allah? Apakah dia melanggar perintah Allah? Tidak. Dia tetap setia. Gampang? Enggak. Ya, tapi lihat akhirnya dia sebagai apa? Sebagai raja yang paling besar zaman dia sampai zaman sekarang gak ada yang seperti dia lagi. Sebelahnya siapa? Nah, sebelahnya baru Saul. Itu yang jangan kita ikutin, ya. Ya, yang Saul itu yang jangan kita ikutin, ya. Oke. Kiri bawah. Kiri bawah siapa itu? Itu bukan Esther. Ratu Esther. Ya, Ratu Esther. Oke ya. Nah, apa yang dia lakukan? Itu Bapak Ibu pernah baca ya kisahnya dalam kitab Esther. Gambar tersebut menceritakan mengenai apa? Membela? Bukan. Yaitu adalah ketika Esther datang ke hadapan raja. Raja panggil atau raja tidak panggil? Tidak panggil. Esther, Ratu Esther, bukan Esther yang di sini, mempertaruhkan nyawanya, kalau aku mati biarlah aku mati. Ya, dia udah seperti itu, tapi sebelumnya dia gimana? Berpuasa. Ya. Nah, siapa yang memberikan kabar kepada Esther supaya dia menghadap raja? Pamannya atau sepupunya? Ya, ada yang ingat namanya? Mordekai. Ya, nah, oke. Nah, lalu raja bermurah hati, betul? Raja bermurah hati dan dia mengulurkan tongkatnya. Ya, maka Esther pun terluput dari kematian. Nah, tetapi bukan cuma Ratu Esther yang menghadapi tekanan saat itu, tetapi ada seluruh bangsa Israel. Karena ada satu perintah agar bangsa Israel itu dibinasakan. Nah, Mordekai dengar, lalu Mordekai ngomong ke Ratu Esther, jangan kau pikir karena kau ada di istana raja maka engkau akan diluputkan. Ya, kalau engkau tidak melakukannya, Tuhan akan membangkitkan orang lain.
Nah, ada suatu kesukaran di situ dan Ratu Esther menjawab kesukaran itu, menjawab tantangan itu. Dan berikutnya kita bisa melihat ya bahwa Tuhan menyertai Ratu Esther. Ya. Oke, next kalau nggak tahu, wah ini keterlaluan. Ya, Daniel, ya. Apakah Daniel itu juga menghadapi kesukaran dalam hidupnya? Sangat, ya, sangat. Waktu dia muda dia diapain Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, waktu dia muda dia diapain? Dia diambil, ya, dia ditawan, lalu dia dibuang ke Babel. Nah, setelah dia ada di Babel, apakah hidupnya enak? Tidak. Ya, begitu banyak tantangan. Kemudian di dalam usia tuanya, dia juga dijebak. Ya, dia dicemplungkan ke kandang singa. Tapi singanya sepertinya di gambar itu sih baik-baik ya. Nah, cuman ketika Daniel keluar, lalu yang masuk berikutnya siapa? Kok Sadrak? Bukan. Daniel keluar dari gua singa. Siapa yang dimasukin ke dalam gua singa? Orang-orang yang menjebak Daniel. Alkitab menuliskan bahkan sebelum mereka masuk jatuh ke dalam gua singa itu, singa-singa itu sudah mencabik-cabik mereka. Ya. Oke, gambar berikutnya siapa? Ayo, gambar berikutnya siapa? Ayub, bukan. Oke, saya kasih kata kunci. Kata kuncinya 2 kata ya. Menulis dalam, udah. Berarti 3 kata. Menulis dalam penjara. Paulus. Ya, Paulus. Ya. Nah, kalau kita lihat ya kehidupannya Paulus juga nggak gampang. Ya, kehidupannya Paulus itu sangat tidak mudah. Ya, Alkitab dia menuliskan ya bagaimana dia itu berulang kali ditangkap, ya, dia berulang kali hampir mati dan segala macam. Ya, ujung-ujungnya dia juga mati sih. Ya, kepalanya dipenggal begitu kan ya. Tetapi kita lihat dari gambar-gambar itu, dari tokoh-tokoh itu kita bisa belajar bahwa mereka semuanya menghadapi kesukaran dalam hidup mereka dan semuanya bertahan sampai akhir. Dan sampai hari ini kita masih membicarakan mengenai mereka. Melalui merekalah Tuhan berkarya. Melalui merekalah Tuhan memberkati kita. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian saat ini. Tetapi yang saya mau sampaikan, jangan menyerah. Jangan berhenti tengah jalan. Ya. Nah, ada tokoh-tokoh lain yang tidak muncul di gambar itu karena saya tidak sempat menyiapkannya. Nah, saya mau tanya ya, bagaimana dengan Maria dan Marta? Maria dan Marta ini sudah berinteraksi dengan Yesus dalam waktu yang lama. Kemudian ketika saat yang paling kritis dalam persahabatan mereka, kapan Bapak Ibu? Kapan titik paling kritis dalam persahabatan mereka? Yaitu ketika Lazarus mati atau sakit? Sakit. Mereka berharap Yesus datang menyembuhkan Lazarus. Yesus datang? Tidak. Ya. Tetapi apakah ketika Tuhan Yesus tidak datang, lalu Maria dan Marta mundur dari iman mereka? Tidak. Dan pada hari yang keempat ketika Yesus datang, apa yang terjadi kemudian? Lazarus dibangkitkan. Nah, kita bisa mengatakan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua kesukaran itu buruk. Ya, kalau menurut kita mungkin buruk, menurut Tuhan tidak. Ini tergantung bagaimana kita memberikan respons. Jadi apapun yang kita alami hari ini, dimanapun kita berada, area kesukaran apapun di dalam keluarga kita, di antara anak-anak kita, mungkin secara finansial, di pekerjaan kita, apapun itu, bisa jadi adalah salah satu berkat terbesar Tuhan berikan di dalam hidup kita. Cuman kita nggak melihatnya saat ini. Jadi tergantung bagaimana kita memberikan respons. Next. Mari kita membuka dari 2 Korintus 12. Ya. 2 Korintus 12 itu tulisannya memang kekecilan. Jadi kita buka Alkitab kita masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian ya. 2 Korintus 12. Ya. Nah,
Mari kita coba melihat ya bagaimana salah satu adversary, kesukaran di dalam kehidupannya Paulus. Di dalam 2 Korintus 11 kita bisa melihat ya ada satu perikop ya Paulus tidak mementingkan diri. Nanti bisa Bapak Ibu saudara sekalian baca di situ. Tapi yang saya ingin kita baca bersama dari 2 Korintus 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan, nah ini penting sekali Bapak Ibu ya, dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kita baca bersama-sama, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Lebih mudah baca daripada menghidupinya, benar nggak? Ya, benar sekali. Ya, oke, next. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, jadi kita dapat merespon kesukaran dengan beberapa cara. Beberapa orang ketika mereka mengalami kesukaran, respons mereka adalah next, pergi menjauh dari Tuhan. Ini respons yang biasanya orang lakukan. Ya, misal kata-kata seperti ini. Saya telah mempercayai Tuhan sebagai juru selamat saya mempercayainya, saya sudah membaca Alkitab, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan hal ini, hal itu. Tetapi lihat apa yang terjadi pada saya. Jadi pilihan dari orang-orang seperti ini apa? Mereka pergi menjauh. Ya, mereka mulai meragukan realitas dan keberadaan Tuhan. Dalam pemikiran mereka, jika Tuhan benar-benar seperti yang Dia katakan, apa yang Alkitab katakan, Dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Jadi mereka pergi menjauh dari Tuhan. Setelahnya mereka ingin menyalahkan Tuhan karena tidak mencegah kesukaran itu terjadi. Dengan kata lain, mereka mengatakan jika Tuhan benar-benar mencintai saya, Dia tidak akan membiarkan ini terjadi pada keluarga saya, pada keuangan saya, pada pekerjaan saya, pada masa depan saya, dan seterusnya, apapun itu. Jika Dia benar-benar seperti yang Dia katakan, Dia tidak akan membiarkan itu terjadi, jadi ini semua salah Tuhan. Berapa banyak kita pernah mendengar orang seperti itu? Cukup sering. Mungkin kita pernah juga di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagaimana kalau di dalam relasi rumah tangga? Ya, ketika seseorang tidak bisa menyalahkan suaminya, nggak bisa menyalahkan istrinya atau menyalahkan orang lain, mereka menyalahkan Tuhan. Ya. Mereka ingin menunjukkan nunjuk jari mereka kepada Tuhan, kemudian berbalik lalu menjauhi Tuhan secara permanen. Bapak Ibu ingat nggak siapa yang pertama kali menunjukkan jarinya kepada Tuhan menuduh engkau yang salah? Siapa? Siapa? Siapa orang pertama yang mengatakan engkau yang salah?
Adam. Ya, ketika Tuhan bertanya, apakah kamu makan buah ini? Adam tidak bilang ya atau tidak, dia mengatakan apa? Wanita ini yang engkau berikan kepadaku, dialah yang memberikannya kepadaku. Adam gak nyalahin Hawa, Adam nyerang Tuhan, menyalahkan Tuhan, pergi menjauh dari Tuhan. Ya. Nah, misal ada seorang pria, ya, seorang pebisnis, seorang pekerja keras, dia sudah membangun sebuah perusahaan yang berkembang dari nol, kemudian dia akhirnya bisa memiliki segala sesuatu yang seorang pria inginkan. Ya, ini karena kenapa saya ambilnya dari seorang pria, ya, karena saya yang menyampaikan. Mungkin kalau Bu Syar yang menyampaikan dari sisi seorang wanita begitu ya. Nah, apa yang pria inginkan? Rumah yang indah, ya, istri yang penuh kasih, anak-anak yang mengagumi dia, hidupnya baik. Tetapi kemudian pria ini kehidupannya berubah. Dia ini punya seorang mitra bisnis, seorang yang dia percayai sebagai saudara. Mereka telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, berbagi impian mengenai ekspansi usaha, kesuksesan yang mereka sudah capai. Tapi suatu hari tanpa peringatan, mitranya mengkhianati dia. Menggelapkan dana, memalsukan dokumen, dan meninggalkan orang ini terjebak dalam hutang yang tidak pernah dia sangka-sangka. Dalam beberapa minggu bisnisnya runtuh, rumah yang sudah dia perjuangkan dengan kerja keras hilang, keluarganya tidak mampu menahan kehancuran finansial, runtuh. Istrinya membawa anak-anak dan pergi, dan dia ditinggalkan sendirian. Bagi seorang pria ini sudah sampai di titik paling bawah, Bapak Ibu. Hilang semua yang bisa dibanggakan. Kemudian orang ini mencoba mencari penghiburan di dalam Tuhan. Dia berdoa, mencari jawaban, tapi rasa sakitnya makin lama makin dalam. Lalu dia bertanya, "Mengapa Tuhan? Kenapa?" Sambil dia menatap langit yang gelap di malam hari. "Mengapa engkau membiarkan ini terjadi?" Semakin banyak dia bertanya, semakin dia menjadi kepahitan. Dia kemudian berhenti berdoa, dia berhenti membaca Alkitab, dan suatu hari akhirnya dia berhenti percaya. Dia berhenti ke gereja. Mungkin pada awalnya orang-orang berusaha menjangkau dia, kemana aja dan segala macam. Tapi dia mengabaikan panggilan mereka, pesan mereka. Dan akhirnya orang-orang berhenti mencoba. Tidak ada yang bisa meyakinkan orang ini bahwa Tuhan itu masih baik. Tidak setelah apa yang terjadi. Kalaupun ada yang bertanya, apakah Anda percaya firman Tuhan? Dia mungkin akan mengatakan, dulu saya percaya. Orang lain lagi bertanya, Anda percaya pada firman? Dia akan mungkin mengatakan firman Tuhan tidak selalu benar. Suaranya hampa, tatapannya hampa, dan begitu saja dia tutup Alkitab. Nah, orang-orang yang menutup Alkitab karena harapan mereka versus pengetahuan mereka tentang Allah yang terpotong-potong, ya, bagaimana cara Tuhan beroperasi, ya, cara Tuhan bertindak, akhirnya dia nutup firman Tuhan. Kemudian tentu saja inilah yang terjadi, orang ini menjadi kecewa, ya, karena dia berpikir Tuhan tidak sesuai harapannya. Lalu rasa sakit itu di-nurture, dipelihara, ya, semakin lama semakin sakit, semakin marah, ya, semakin dalam rasa pahitnya itu, ya. Lalu berikutnya apa? Orang-orang di sekeliling mereka mulai menderita, ya, mulai menderita. Oke, sekarang saya mau tanya lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak di antara kita yang pernah bertemu dengan orang yang hatinya pahit? Pernah ketemu sama orang yang hatinya pahit? Ya, mungkin gak berani jujur, gak apa-apa. Oke, saya tanya lagi, kok tahu? Kok bisa tahu orang itu hatinya pahit? Cerita. Mungkin sebelum dia bercerita pun kita tahu dia lagi pahit hati. Kenapa? Karena nggak bisa disembunyikan. Ya, kepahitan hati itu akan keluar dalam bentuk yang macam-macam. Mungkin mukanya asem, mungkin ngomongnya nggak enak, mungkin mukanya datar, bukan asam, nggak ada ekspresi. Ya. Kemudian jeleknya apa? Ya, kepahitan itu tuh seperti meracuni aliran darah kita, ya, mempengaruhi setiap hal tentang kita, bahkan mempengaruhi kemampuan kita tersenyum. Ya, kita nggak bisa senyum lagi kan hatinya pahit. Ya, nggak bisa lagi mencintai orang lain, nggak bisa menerima kesalahan orang lain. Ya, semua aspek kehidupannya jadi kacau. Ya,
Nah, kemudian bagaimana kalau dalam pernikahan? Ada yang begitu pahit kepada pasangannya sampai akhirnya mengatakan saya nggak bisa lagi hidup sama dia, lalu akhirnya bercerai. Ya saya nggak mengatakan ini benar gitu ya. Tapi inilah yang terjadi dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Kita bisa melihat hal-hal itu terjadi. Nah, kemudian apa lagi yang berikutnya terjadi? Orang-orang seperti ini yang pergi menjauh dari Tuhan, mereka membiarkan kesukaran itu menguasai mereka menyia-nyiakan hidup mereka, ya. Mereka menjauh dari Tuhan, tutup firman Tuhan. Mereka tidak tertarik lagi dengan kehidupan dan lain sebagainya. Apapun yang Tuhan rancangkan bagi mereka untuk mendewasakan mereka, mematangkan mereka, mengajarkan mereka sesuatu, mereka udah gak peduli lagi. Mereka pergi saja begitu. Ya. Tetapi bagaimana jika kita tidak seperti itu? Next slide. Respons yang kedua, ya, itu adalah bertumbuh dalam hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Ya, kesukarannya sama, responnya beda. Kalau kita pilih yang kedua, bertumbuh dalam hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, ya, maka yang terjadi apa? Kita akan mengembangkan iman yang tidak tergoyahkan. Karena dalam kesukaran itu, Tuhan membuktikan dirinya kepada kita berulang kali bahwa Dia ada. Dia masih bisa dipercaya. Kita bisa percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Dan orang-orang seperti ini memutuskan meskipun apapun yang dialami akan tetap mempercayai Tuhan. Akan bertahan, akan terus bergerak, gak peduli apapun juga. Ada satu lagu yang baik sekali ya. Christ is enough for me. Ya. Nah, dengan kata lain ya, jika kita tahu bahwa ini adalah dari Tuhan dan kita mempercayainya, maka Dia memberikan kepada kita apa? Kesabaran untuk kita bertahan dalam apapun yang kita hadapi. Dan kita tahu di dalam hati kita bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita berada dalam situasi yang lebih sukar dari apa yang dapat kita tanggung. Ada amin? Ini adalah poin yang sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kesabaran itu dalam kondisi sukar itu nggak mudah. Ya, ada kita tahu ya keluarga besar kita di GB Gading Serpong mengalami kesukaran begitu besar dalam hidupnya, tapi dia bertahan. Nah, kita bisa menjumpai orang-orang seperti itu, kita bertanya, apa yang membuatmu bertahan? Maka kemungkinan besar jawabannya satu kata, Yesus. Ya. Paulus bagaimana ketika dia dengan yang dia sebut sebagai duri tadi? Dia mengatakan dia sudah 3 kali berdoa. 3 kali berdoa ini bukan berdoa singkat ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi apa? Dia tetap bertahan. Ya. Lalu apa yang kemudian terjadi setelah kita bertahan? Misalkan Bapak Ibu udah mengalami kesukaran, lewat. Nah, setelah berhasil lewat, apa yang berubah dalam diri Bapak Ibu? Apa yang berubah? Ya? Akan apa? Ada suatu keberanian. Aku bisa. Karena Tuhan menyertai aku. Bisa. Begitu datang lagi kesukaran berikutnya gimana? Jauh lebih kuat. Ya. Kesukaranlah yang membangun apa? Keberanian. Saya sudah mempercayai Tuhan di masa lalu. Saya juga mempercayai Tuhan di masa sekarang. Dulu saya sudah hampir mati, Tuhan memberkati, melindungi. Sekarang Tuhan juga pasti akan memberkati dan melindungi. Saya akan jalan. Gak peduli apalah, ya. Pokoknya saya akan terus berjalan. Ya. Oke, mari kita membuka dari Yosua 1 ayat 9. Ya, Yosua 1 ayat 9. Oke, Yosua 1 ayat 9. Sudah Bapak Ibu? Oke, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah dan sebab. Oke, yuk ulangin lagi. Yosua 1 ayat 9. Mari bersama-sama. Bukankah ada amin? Bukankah itu suatu janji yang sangat indah?
Ya, ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan telah mengampuni dosa kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita, nama kita tertulis dalam buku kehidupan, Tuhanlah juru selamat kita, penolong kita, penyemangat kita. Apakah kita masih punya alasan untuk tidak bertahan? Kalaupun kita gugur tengah jalan, itu adalah karena kita melupakan semua itu. Kalau kita nggak melupakan semua itu, kita akan tetap bertahan. Jadi kita punya dua pilihan, pergi menjauh dari Tuhan, atau kita akan bertumbuh dalam hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Ya, kalau kita pilih yang kedua, kita nggak ada lagi suatu keinginan untuk berdosa melawan Tuhan. Jadi Tuhan menggunakan kesukaran dan kesulitan, rasa sakit, kekecewaan dalam hidup kita untuk membuat kita berpikir dengan benar. Saya adalah anak Tuhan, saya disertai oleh Tuhan, maka saya harus hidup dengan kehidupan yang saleh. Ya. Oke, saya mau tanya nih Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa lama kita bisa hidup tanpa dosa? Ayo. Berapa lama kita bisa hidup tanpa dosa? Ayo. Ayo, saya tadi udah sampaikan ya, saya udah sampaikan. Ya, saya sudah sampaikan Yosua 1 ayat 9. Sekarang saya tanya, berapa lama kita bisa hidup tanpa berdosa? Ada yang mau coba jawab? Berapa lama kita bisa hidup tanpa dosa? Tergantung katanya. Ada yang mau kasih tenggat waktu kapan? Oh, setelah di surga. Ya. Ya udah, saya kasih tahu jawabannya ya. Berapa lama kita bisa hidup tanpa dosa? Yaitu adalah selama kita memilih untuk tidak berdosa. Ya, kenapa? Kan coba kita lihat lagi, balik lagi ya, kita balik lagi ya. Kita lihat lagi Yosua 1 ayat 9. Sebab ya bagian yang sebab. Nah itu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi bisa tidak berdosa selama kita memilih untuk tidak berdosa. Ya. Kemudian yang muda-muda mengatakan, Pak Anton, saya bisa melihat sesuatu tuh, saya bernafsu. Ya jangan lihat. Ya. Kalau kita ngelihat sesuatu barang yang bisa diambil, kita tahu itu ilegal, jangan ambil. Pergi aja. Ya. Nah, jadi apa? Dosa itu adalah sebuah pilihan, ya, suatu pilihan. Dan itu pilihan yang buruk. Pilihan yang memisahkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Ya, di dalam pekerjaan, dalam segala aspek kehidupan kita jangan pilih dosa, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya. Kita akan menghadapi kesukaran, ya, entah kapan dan bagaimanapun juga. Tidak akan ada yang luput, ya. Jadi mengetahui bahwa hal itu akan terjadi dalam hidup kita, maka kita buatlah pilihan yang bijaksana hari ini. Tuhan, saya ingin Engkau mengubah kesukaran yang Engkau izinkan dalam hidup saya untuk menjadikan saya sebagai orang yang kudus, orang yang saleh. Saya ingin menjadi seperti Putramu Yesus Kristus, bertindak seperti Dia, merespon seperti Dia. Saya ingin membuat keputusan yang tepat di tengah-tengah kesukaran ini. Kita bisa melihat, ya, Engkau telah menjadikan Paulus orang yang luar biasa. Ya, saya tidak berdoa untuk menjadi seperti Paulus, tetapi setidaknya saya bisa mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk saya kerjakan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sedang ada kesukaran apa. Ya mungkin kesukaran yang saya sendiri tidak bisa membayangkan. Hanya Bapak Ibu Saudara sekalian dan Tuhan yang tahu. Tetapi pesan yang disampaikan kepada setiap kita pada siang hari ini adalah kita punya dua pilihan. Ya, kita punya dua pilihan. Apakah kita akan menjauh dari Tuhan atau kita akan bertumbuh di dalam hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Boleh next slide? Atau habis? Pilihlah dengan bijaksana, bertekunlah di dalam Injil.
Setelah dari sini ya, adakan pengakuan dosa. Adakan pertobatan. Kembali menyatakan iman kepada Kristus. Kemudian minta kepada Tuhan, hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Lalu kita terlibat di dalam komunitas. Dan biarlah di dalam segala hal nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita bisa bertahan sampai akhir. Ya, saya rindu kita semua bisa menikmati janji Allah. Ya, dan pesan terakhir, jangan lihat dari sisi kita. Kita tanya Tuhan, Tuhan ini kenapa? Ada apa? Karena di balik semuanya itu, ada Tuhan yang memberkati kita, Dia memiliki rancangan yang indah bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ajar kami untuk dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kesukaran yang mungkin saat ini kami hadapi. Kami berdoa Engkaulah yang mencelikan mata rohani kami, untuk kami dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau menyiapkan sesuatu yang begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau mengizinkan kami untuk dapat melalui lembah yang begitu suram, lembah yang begitu sukar, supaya kami boleh merasakan, kami boleh mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, mampukan kami untuk bertahan, mampukan kami untuk berjalan, sebab tanpa Tuhan kami tidak akan sanggup. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah saat ini setiap anak-anak Tuhan yang mengalami kesukaran di dalam kehidupan mereka, apapun itu, apakah terkait dengan sakit penyakit, apakah terkait dengan masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, pergaulan dan yang segala macam. Biarlah Tuhan Kau yang menguatkan setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan melalui kesukaran-kesukaran yang mereka hadapi, mereka bertumbuh di dalam iman mereka, bertumbuh di dalam kesabaran, bertumbuh di dalam keberanian untuk mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Dan biarlah setiap kami ketika waktunya tiba untuk kami datang kembali kepada Tuhan, Engkau dapat menyambut kami dan mengatakan bahwa kami adalah hamba yang setia. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari tim worship akan mengangkat satu lagu pujian berjudul Hanya Kristus Harapanku. Ya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, di kala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya. Nyawa Kau hina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Biar
Biarlah Tuhan lagu ini menjadi suatu peneguh dalam hidup kami, bahwa hanya Kristuslah harapan kami. Engkaulah yang merupakan terang dan kuat kami, Engkaulah batu penjuru yang teguh. Dikala badai menderu, kasih-Mu tetap atas kami. Hanya Kristuslah yang merupakan kekuatan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bersama-Mu kami akan sanggup. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.